Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin faidatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa wa balagha rasuluhu nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al jannatu musataqatun ila arba'ati nafar talil Qur'an wa hafidul lisan wa mut'imul ji'an walissaimina fi syahri Ramadan. Al hadis wallahu alam bissawab wa bimuradih. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan yang diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan rahmat, diampuni dosa-dosa, dilipat gandakan amal. Masya Allah. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, kita jangan sampai menyepelekan apa yang Allah telah jaminkan di dalam bulan suci Ramadan, yaitu rahmat Allah SWT, keberkahan dari Allah SWT, ampunan dari Allah SWT, perlipatan amal soleh yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengkabulan doa-doa kita, semua ini adalah yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul menjunjung tinggi ya amal-amal di dalam bulan suci Ramadan. Dikatakan bahwa dalam sabda Nabi SAW ada 4 kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Kita setiap beramal ini pasti merindukan, dengan amal ini harapannya adalah mendapatkan surganya Allah SWT. Ini Nabi yang menyampaikan kepada kita bahwa surga merindukan, menginginkan kita didatangi oleh surga, oleh surga didatangi oleh kita. Maka selalu merindukan 4 perkara ini, 4 kelompok ini harus betul-betul kita pegang, kita jaga, karena kita selalu dirindukan oleh surganya Allah SWT. Nabi bersabda, al jannatu musataqatun ila arba'ati nafar, surga merindukan kepada 4 kelompok golongan manusia. Siapa saja 4 golongan manusia ini? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, yang mana di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka interaksi kita di bulan Ramadan dengan Al-Quran harus lebih banyak. Bahkan dalam salah satu sunnahnya berpuasa adalah khatmil Quran fi jami Ramadan, yaitu menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Ketika kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka sekaligus kita mengagungkan bulan Ramadan tersebut dan juga mengagungkan Al-Quran, karena Al-Quran dengan bulan Ramadan itu adalah syiar Allah. Allah jaminkan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah di antaranya bulan suci Ramadan dan juga Al-Qur'anul Karim, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya orang tersebut termasuk kategori orang yang hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting kita upayakan, kita targetkan untuk bisa hatam. Tidak mudah ini, bahwa bulan suci Ramadan yang sekarang kita alami ini udah masuk hari ke-18, ada 12 hari lagi ke depan. Apakah kita sanggup untuk menghatamkan? Maka
ketakwaan itulah yang menjadikan semangat untuk bisa menghatamkan. Itu yang pertama adalah ta'lil Quran. Yang kedua adalah golongan manusia yang dirindukan oleh surga adalah wahafidul lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Bahkan kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang mengaku beriman kepada Allah dan iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat maksudnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan, maka senantiasa dia berucap atau berkata-kata yang punya nilai kebaikan. Aw liyasmut, atau kalau tidak bisa berkata yang baik yang memberi manfaat, auliyasmut, maka dia diam. Karena diam ini lebih selamat lagi daripada berkata-kata yang tidak bermanfaat. Karena setiap ucapan kita akan dihisab dan itu dicatat oleh malaikat. Ya. Nah, ini yang kedua adalah hafidul lisan. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah SWT adalah wamut imul ji'an, yaitu orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang lapar. Maka kesempatan sekarang ini berpuasa, banyak orang yang lapar tidak bisa berbuka puasa, kita banyak makanan, maka kita perhatikan orang di sekitar kita yang mereka berpuasa kemudian dia tidak mendapatkan makanan. Ini maka dijaminkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang berpuasa, falahum mislu ajri, maka bagi orang yang memberikan makanan tadi, dia mendapatkan pahala puasa orang yang diberi makan tadi. Bayangkan kalau ada orang yang sedang berpuasa 5 orang, kemudian semua 5 orang ini kita berikan makan untuk berbuka puasa, maka pahala dari 5 orang tersebut sampai kepada kita. Ini penting bagi kita menjadikan bulan suci Ramadan ini adalah memperhatikan orang-orang yang lapar. Wamut imul ji'an. Dan golongan yang keempat adalah yang dirindukan oleh surga adalah lisoimi ya, fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini dirindukan oleh surga. Maka kita jangan sampai berhenti di bulan Ramadan saja, diusahakan nanti di bulan-bulan yang lain, di ibadah salat saum sunat seperti Syawal ke depannya. Nanti kita upayakan, targetkan berpuasa di bulan Syawal 6 hari. Sabda Nabi SAW, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban summa atbahu sitan min Syawalin kana kasyami dahri. Barang siapa orang yang berpuasa bulan suci Ramadan dasarnya keimanan kepada Allah dan juga ihtisaban, hanya berharap pahala dari Allah, kemudian sumaat musitan min Syawal, kemudian dia diikuti puasa Ramadan itu dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahri, maka dia seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Nah, ini 1 tahun kita belum pernah berpuasa 1 tahun penuh, 360 hari. Karena apa? Karena berbanding begini, puasa Ramadan itu berbanding 10 bulan, puasa Syawal itu berbanding 2 bulan, maka jadilah 12 bulan, artinya 1 tahun. Nah ini jadi 10 karena dilipat gandakan, jadi 360 hari. Nah 2 bulan itu 60 hari, 10 bulan itu 300 hari karena dikalikan 10. Nah, berpuasa kita selama 30 hari dikali 10 jadi 300. Nah, 300 hari itu ya 10 bulan. Ya, kemudian 6 harinya di bulan Syawal. Ya, itu berbanding 6 itu kalau dikali 10 60. 60 itu ya 2 bulan. Nah, itulah jadi 360 hari. Maka dijaminkan berpuasa hanya 36 hari, seolah-olah kita berpuasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Jadi ketika kita upayakan setelah selesai Ramadan, tidak disyaratkan, tidak mesti harus berturut-turut, tidak mesti harus tanggal 2 Syawal, tidak. Yang penting di dalam fikihnya sebutkan sumaat musitan, sumaat bahus sitan, kemudian diikuti atba'us sitan 6 hari. Min Syawalin, minnya min ba'diyah, artinya yang mempunyai makna bagian dari Syawal. Kalau kita berpuasanya di tanggal 15 Syawal tidak masalah, karena itu bagian Syawal. Atau mungkin kita puasanya tanggal 21 Syawal. Mungkin kalau hari kedua kita silaturahmi, banyak makanan, berkunjung ke tetangga, ada saudara kita nggak enak, ya, nah, itu mungkin. Tapi mungkin kalau ambilnya pertengahan Syawal ya bisa. Yang penting yang ditargetkannya adalah 6 hari di bulan Syawal. Ya, 6 harinya itu yang ditargetkannya.
Itu tidak disyaratkan juga mesti harus berturut-turut. Misalkan tanggal 5, 6, 7, 8, 9 misalkan. Tidak seperti itu. Kalaupun mau melaksanakan berturut-turut bagus, tapi tidak disyaratkan harus berturut-turut. Yang penting disyaratkannya jumlahnya adalah 6 hari di bulan Syawal. Mungkin tanggal 10 Syawal puasa, mungkin tanggal 11, 12 tidak puasa, tanggal 13-nya puasa lagi. Nah, boleh itu. Yang penting 6 hari bulan Syawal. Nah, inilah 4 kelompok yang dirindukan oleh surga. Ta'lil Quran yang pertama adalah membaca Quran. Wa hafidul lisan, orang yang menjaga lisannya, jaga kita lisan jangan sampai pahala saum kita dilebur oleh Allah. Itu karena dengan sebab berbohong mungkin atau bergibah, maka pahala saum itu hilang. Yang ketiga adalah wa mut'imujian, senantiasa memperhatikan orang-orang yang lapar dengan memberi makan kepada mereka, terutama yang puasa. Kemudian yang keempat adalah walishaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini pun dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 perkara ini selalu melekat dalam diri kita, senantiasa kita pasti terus dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada di akhirat, bagaimana orang yang ini langsung menyambutnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat. Ya, marilah kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.